Oke, baik. Terima kasih Mas Joni. Baik, untuk share screen saya apakah sudah muncul Mas Joni? Terlihat Pak Tio, Belum. Oke. terlihat sudah. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait apa itu model pembelajaran CCIT atau model belajar CCIT. Nah, program ini diinisiasi oleh eh, tim learning model atau tim model pembelajaran oleh Prof. Surya. Jadi kita di sini pertama-tama membahas dulu sedikit terkait alasannya dilakukan pembentukan model belajar CCIT ini. Yaitu yang pertama seperti kita ketahui ya Bapak dan Ibu staf pengajar di sini yang mungkin sudah pernah merasakan atau mungkin sudah pernah melihat langsung seperti itu bahwa saat ini konsentrasi belajar siswa di generasi sekarang ini tuh cukup rendah ya Bapak dan Ibu. Jadi kayak gampang bosen, gampang mengantuk, atau tidak terlalu memperhatikan, atau kadang memperhatikan tapi ketika ditanya nggak bisa jawab apa-apa seperti itu. Kita sudah sering menemukan yang seperti itu. Jadi hal ini menjadi bukti bahwa memang generasi sekarang ini tingkat konsentrasi di kelasnya itu lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Selain itu juga saat ini sering juga ditemukan bahwa antara siswa sekarang atau generasi Z dengan pengajar-pengajar ini kurang bisa berinteraksi secara yang istilahnya yang luwes ya seperti itu. Jadi kayak kaku sekali atau mungkin takut untuk ngomong aja takut. Kadang di kelas itu kalau ada materi yang tidak dipahami, ketika ditanya apakah sudah paham, diem semua. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada permasalahan interaksi juga. Nah, berangkat dari masalah-masalah ini, Prof. Surya membentuk tim model belajar ini yang kebetulan diketuai oleh saya dan beranggotakan Pak Eremen, Pak Tirta, Mas Joni, Ibu Gita, dan Mas Hari untuk mencari model pembelajaran yang sesuai dengan istilah pembelajaran zaman now yang nantinya akan diterapkan di sisi IT dan istilahnya semester ini akan kita mulai uji cobakan untuk nanti berhasil atau tidaknya ya wallahu alam kita belum tahu juga tapi ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita dalam mengatasi em, tadi minat belajar siswa kita yang makin turun, yang makin tidak semangat dan mudah-mudahan nanti akan berbuah hasil yang baik juga. Nah, untuk melakukan penyusunan ini kami sudah melakukan survei, mengadakan kuesioner, survei berupa kuesioner yang dilakukan untuk siswa semester 2 tahun ajaran 2023-2024 di sisi IT. Survei ini dilakukan terhadap siswa semester 2 yang karena kita beranggapan bahwa siswa semester awal-awal ini masih memiliki ekspektasi tinggi terhadap bagaimana cara pembelajaran di sisi IT, masih memiliki semangat yang cukup bagus seperti itu. Kalau siswa semester 4 seperti kita ketahui ya Bapak dan Ibu biasanya udah cenderung pasrah dengan ritme yang ada di sisi IT. Nah, total udah ada 214 responden yang terlibat dalam kuesioner ini yang terdiri dari kelas SE, kelas WD, kelas Cyber, kelas TS, kelas CM, animasi, dan kelas Dimar juga. Nah, berdasarkan hasil analisis dari data yang kami dapatkan bahwa memang sesuai dengan teori-teori pada generasi Z saat ini ya, yang dimana generasi Z ini eh, menyukai pembelajaran itu menggunakan studi kasus, menyukai adanya ice breaking di kelas, dan banyak yang mengeluhkan butuh jeda saat masa masa saat masa pembelajaran di kelas. Jadi jam belajar itu harus ada jeda istirahatnya. Terus menyukai juga direct praktikal. Jadi mereka menyukai kalau ilmu yang mereka dapatkan di kelas langsung bisa dipraktekkan. Nah, yang menarik lagi belajar tergantung mood. Nah, ini hampir 90% 85% menjawab belajar itu tergantung mood. Jadi kalau moodnya lagi jelek, udah males tuh belajar walaupun kita ngajar sampai sambil juggling sekalipun ya menurut mereka mereka lagi nggak belajar ya maka mereka nggak mau belajar seperti itu. Berikutnya lagi menyatakan 59% hanya 59% menyatakan mereka belajar mandiri di rumah. Jadi kesimpulannya mereka memang kebanyakan belajar hanya di kampus saja.
Lalu 24% menjawab menyukai listening study. Berarti mereka tidak suka sistem pembelajaran yang hanya mendengarkan saja. Dan mereka 40% menyukai FGD. Jadi mereka sebagian besar hampir setengah ya menyukai belajar secara konsep menggunakan focus group discussion. Hasil berikutnya 95% menjawab menyukai practical study. Jadi studi yang berdasarkan studi langsung dicoba, lalu ada studi kasusnya, mereka disuruh menyelesaikan permasalahan atau menganalisa sesuatu, mereka ternyata suka. 76% menjawab mereka merasa bosan di kelas. Jadi mereka di kelas kita saat ini, ya walaupun ini fakta yang cukup pahit ya Bapak dan Ibu, tapi ini merupakan hasil survei kami bahwa 76% siswa merasa bosan di kelas. Berarti 76% dari total siswa kita ini merasa bosan dengan pembelajaran yang kita lakukan selama ini di kelas. 75% lagi menjawab perlu variasi platform belajar. Jadi mereka tidak suka platform belajar yang monoton, hanya itu-itu saja. Dan ini juga 10% menjawab menyukai, hanya 10% yang menjawab menyukai theoretical learning. Nah, jadi mereka hanya 10% nih dari total yang kita survei, mereka yang menyukai pembelajaran secara teori. Berikutnya banyak juga dari mereka yang menjawab 85% menyukai kelas yang interaktif. Jadi kelas yang menarik bagi mereka itu adalah kelas yang interaktif di mana mereka menyukai topiknya, mereka bisa terlibat dengan diskusi di dalamnya dan mereka bisa mengembangkan potensi diri mereka sebesar-besarnya dalam kelas tersebut. Nah, ini yang sudah kita tidak heran ya Bapak Ibu. Berikutnya 40% dari mereka hanya 40% dari mereka yang suka membaca textbook. Artinya berarti textbook yang selama ini mungkin kita bagikan atau kita share ke mereka, sebagian besar tidak dibaca. Hanya 40% yang menjawab suka membaca textbook yang diberikan. Nah, berdasarkan data-data yang sudah kami peroleh tersebut, Bapak dan Ibu, kami bersama tim akhirnya merumuskan untuk sebuah konsep model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan generasi saat ini, yang insya Allah akan kita mulai implementasikan untuk siswa kita di semester ini. Nah, untuk analisis kami berikutnya yaitu yang faktor-faktor lain yang berperan penting dalam semangat belajar atau minat belajar siswa itu diantaranya adalah personal innovativeness. Jadi mereka merasa mereka bisa melakukan inovasi atau mereka merasa kayak mereka itu berperan atau mereka itu merasa mereka itu tertantang untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang berikutnya adalah self-efficacy atau kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri ini juga ternyata berpengaruh besar terhadap minat belajar siswa. Kalau mereka dari awal mungkin udah nggak percaya diri duluan, saya nggak bisa ngoding Pak, saya nggak jago ngoding, terus masuk ke pembelajaran IT misalkan. Nah, tentunya minat belajarnya akan sangat rendah. Atau mungkin saya dari awal emang orangnya nggak bisa Pak untuk bidang editing audio. Nah, ternyata di pembelajaran yang CM ada kelas yang pembelajaran yang khusus membahas tentang audio. Nah, dia merasa tidak percaya diri, makanya dari awal sudah tidak minat mengikuti pembelajaran tersebut. Berikutnya, faktor berikutnya yang berperan penting yaitu perceived usefulness. Jadi mereka bisa tahu atau bisa merasakan manfaat atau dampak positif yang dirasakan jika mereka belajar terkait materi tersebut. Yang keempat tentu saja yang tadi sudah dibahas yaitu mood dan attitude. Jadi kalau moodnya mereka bagus, materi yang disampaikan itu akan cepat masuk ke mereka. Kalau mood mereka bagus, maka mereka akan dengan tanpa berat hati mengerjakan tugas yang kita berikan. Seperti itu contohnya Bapak dan Ibu. Nah, oleh sebab itu kami dari tim model pembelajaran dan dari tim akademik CIT sudah menyiapkan ada repositori yang bisa diakses. Ini adalah repositori bersama Bapak dan Ibu di https://ccit_drive faculty. Nah, ini nanti bisa diakses bersama oleh kita semua, Bapak dan Ibu, semua seluruh staf pengajar bisa mengakses repositori ini, termasuk menambahkan materi yang ada di dalamnya atau konten-konten yang ada di dalamnya. Untuk isi kontennya apa saja nanti akan saya jelaskan di pembahasan lebih lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi setelah dari hasil-hasil yang tadi sudah saya bahas. Kami merumuskan sebuah instruksi kerja untuk bisa dilakukan Bapak dan Ibu secara praktikalnya di dalam kelas. Instruksi yang pertama yaitu mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah melihat ini ya,
instruksi kerja pertemuan pertama di kelas. Nah, untuk instruksi kerja pertemuan pertama di kelas ini tadinya sudah ada. Akan tetapi kami hanya menambahkan beberapa poin saja supaya lebih relevan dengan kebutuhan kita saat ini. Nah, ini makanya di sini tulisannya revisi 1 dan baru disahkan tanggal 3 September bulan lalu. Boleh. Nah, untuk kurang lebih untuk instruksi pertama instruksi kerja pertemuan pertama di kelas masih sama Bapak dan Ibu. Secara defaultnya itu memperkenalkan diri, menyampaikan tata tertib, menyampaikan umpan balik siswa dari penyampaian peraturan dan tata tertib, menyampaikan jadwal kegiatan akademik sesuai kalender pendidikan. Nah, hanya ada beberapa poin yang berbeda yaitu misalkan seperti ini, menampilkan video pekerjaan di dunia kerja yang berhubungan dengan jurusan mereka. Kemudian meminta pendapat dari siswa. Jadi ketika awal-awal pembelajaran, misalnya untuk pengajar yang TI, yang IT, pembelajaran di quarter ini adalah pembelajaran database. Nah, nanti mungkin disampaikan dulu kalau kita belajar database, nanti kita bisa seperti apa, bisa menguasai apa, lalu dijelaskan mungkin benefitnya kalau kita belajar database di dunia kerja itu seperti apa lewat video-video yang mungkin Bapak Ibu tidak perlu buat sendiri, tapi kalau mungkin ada yang mau buat sendiri juga tidak apa-apa. Boleh video dari YouTube saja atau dari platform yang lain di-download lalu ditayangkan ke siswa itu boleh. Lalu yang poin berikutnya yang ditambahkan yaitu memberikan informasi terkait perangkat dan aplikasi yang akan digunakan selama pembelajaran. Nah, ini seringkali kita miss. Jadi kadang siswa itu dari awal mereka belum siap perangkatnya. Nah, tiba-tiba pas sudah mendekati waktunya project, baru bingung ternyata aplikasinya yang digunakan itu apa, lalu perangkat minimumnya yang harus digunakan itu apa, baru kelabakan seperti itu. Seringnya seperti itu. Jadi ditambahkan dulu. Nah, lalu berikutnya memberikan informasi terkait kegiatan siswa. Nanti mungkin akan di-share juga materi ini di dalam repositori kita tadi. Jadi tujuannya adalah kita di sini supaya siswa kita itu lebih aktif lagi. Jadi mengikuti kegiatan UKM-UKM yang ada di UI supaya siswa-siswa IT ini bisa lebih mengikuti banyak kegiatan yang positif di UI. Contohnya misalnya mengikuti kegiatan robotik, KBM robot, UKM robotik di UI, UKM teknik apa ya? Yang saya lupa tuh yang fakultas teknik yang mengajar di sekolah-sekolah seperti itu. Jadi mereka bisa lebih aktif lagi kegiatannya dan diisi dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Kemudian mengarahkan siswa untuk membuat mind map sebagai sarana untuk menggambarkan langkah-langkah dalam mencapai tujuan belajar. Jadi di sini nanti mungkin terkait mind map ini akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya Pak Tirta ya. Nah, jadi di sini kita meminta siswa di awal pertemuan kita itu untuk membuat sebuah mind map. Jadi nanti mereka ini tahu dalam quarter ini apa saja milestone mereka, apa saja yang harus dicapai sehingga nantinya mereka bisa lebih aware lagi dengan eh, pembelajaran di kelas dan milestone-milestone-nya sehingga pada akhirnya memudahkan kita sebagai fakulti untuk memantau perkembangan mereka. Seperti itu saja untuk revisi dari instruksi kerja pertemuan pertama di kelas. Nah, kalau untuk yang baru yaitu nah ini instruksi kerja pembelajaran di kelas udah kelihatan kan ya? Sudah. Ya. Nah, untuk instruksi kerja pembelajaran di kelas, Bapak dan Ibu, di sini kami sudah siapkan. Akan tetapi ini konsepnya bukan membatasi kreativitas Bapak dan Ibu di kelas selama proses pembelajaran. Jadi bukan berarti, wah berarti saya kalau ngajar harus ikut ini banget ya Pak. Tidak. Jadi tujuannya instruksi kerja ini bukan untuk membatasi kreativitas atau metode mengajar Bapak dan Ibu di kelas. Tentunya setiap pengajar pastinya punya metode masing-masing. Contohnya Pak Wahid nih misalnya mengajar digital marketing pastinya tekniknya berbeda dengan saya yang mengajar di bidang IT gitu ya pasti punya teknik dan metode sendiri-sendiri. Nah, instruksi kerja ini dibuat bukan untuk membatasi kreativitas ataupun improvisasi dari pengajar, akan tetapi lebih sebagai arahan sesuai namanya instruksi kerja. Nah, sebagai arahan, arahannya diantaranya yaitu yang pertama 3 pekan sekali pengajar menampilkan video di dunia kerja atau video karya siswa. Nah, dan meminta tanggapan dari siswa di kelas. Tujuannya supaya siswa ini tidak bosan atau tidak merasakan pengalaman yang monoton gitu, atau mungkin mereka bisa lebih merelatekan dengan apa yang mereka pelajari sekarang nanti akan terpakai di dunia kerja seperti itu.
Instruksi berikutnya 2 pekan sekali pengajar memberikan motivasi kepada siswa. Dapat berupa pembahasan lowongan pekerjaan di dunia IT atau pengalaman pengajar di dunia kerja dan hal lain sesuai dengan kreativitas pengajar. Jadi mungkin eh, Ibu Susi mungkin ya Bu Susi punya pengalaman pernah mengerjakan proyek terkait web. Nah, boleh diceritakan Bu sebagai motivasi kepada siswa nanti kalau kita bisa belajar web, nanti kita bisa mengerjakan web seperti ini loh. Nah, itu sangat diperbolehkan Bu. Jadi seperti itu ya, banyak cara untuk memberikan motivasi. Intinya di sini poin nomor 2 ini menekankan kepada siswa bahwa memonitor terkait minat belajar siswa, memotivasi siswa. Nah, 2 pekan sekali pengajar jika bisa mengajak siswa di kelas untuk berdiskusi dengan topik yang dibebaskan sesuai kreativitas pengajar menggunakan bahasa Inggris. Nah, kan seperti kita ketahui ya Bapak dan Ibu, di sini requirement project itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, di kadang-kadang waktu kita menguji project itu kan memang kemampuan bahasa Inggrisnya eh, tidak cukup heterogen ya, jadi berbeda-beda. Ada yang bahasa Inggris sudah jago, ada yang masih terbata-bata. Nah, ini diharapkan siswa ini jadi lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris sehingga nantinya mengimprove juga mereka saat presentasi project. Nah, 1 bulan berikutnya nomor 4, 1 bulan sekali pengajar melakukan update terkait progres mind map yang telah dibuat pada awal pertemuan di kelas. Nah, jadi kita menanyakan mind map yang sudah dibuat ini, apa saja yang sudah kamu lakukan? Oh, milestone-nya kamu sudah sampai di sudah 3 milestone yang dilampaui, berarti nanti kurang 2 lagi, seperti itu. Nah, kalau nomor 5 ini eh, standar ya Bapak Ibu, pengajar meminta salah seorang siswa di kelas secara acak untuk memimpin doa. Tujuannya ini membiasakan siswa kita untuk menjadi memimpin suatu kelas seperti itu. Jadi terbiasa berbicara depan umum juga dan memimpin jalannya suatu prosesi. Jadi mereka terbiasa untuk yang tadinya malu-malu, nggak mau ngomong di kelas, mudah-mudahan sedikit terbantu. Pada setiap awal pembelajaran pengajar menyampaikan prospek kerja di manfaat dari materi yang diajarkan untuk prospek kerja di masa yang akan datang ini sejalan dengan yang tadi saya sampaikan di PPT saya, yaitu kalau kita menyampaikan manfaat dari materinya, mereka akan lebih antusias dalam belajar, harapannya seperti itu. Lalu berikutnya jika memungkinkan, pengajar melakukan pendekatan komunikasi personal dalam rangka mengenali siswa dan memastikan kesiapan siswa dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu kan suka menemukan ya ada siswa yang introvert atau dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya atau mungkin menyendiri saja. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan secara lebih personal, kayak ditanya kenapa diam aja, kenapa kok ini, apakah kamu tidak cocok dengan cara saya mengajar atau bagaimana. Tapi kalau memang sudah terlalu levelnya mungkin Bapak Ibu saya udah nggak bisa handle nih. Nah, mungkin bisa dieskalasi ke tim SAA, nanti akan dibicarakan dengan konselor kita ya, Ibu Dova. Lalu berikutnya, poin nomor 9, minimal 1 pekan sekali pengajar melakukan quiz atau gamification untuk menjaga semangat belajar siswa di kelas. Jadi gamification ini bebas Bapak dan Ibu, boleh yang Bapak Ibu punya akun Kahoot, punya akun Quizizz, dan lain-lain boleh digunakan. Nah, nanti dari kami juga akan menyediakan atau memprovide akun gamification untuk pembelajaran yang namanya platformnya adalah GamiLab. Nanti akan didemokan oleh rekan saya yaitu Pak Eremen. Jadi intinya sebisa mungkin kita menerapkan gamification di dalam kelas kita. Tujuannya supaya tetap menarik perhatian siswa kita untuk menyimak atau mengikuti pelajaran yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya pengajar dapat membagi kelas menjadi beberapa sesi kecil dengan variasi topik dan kegiatan. Nah, ini sejalan dengan hasil survei kami tadi bahwa siswa kita ini 70% lebih menjawab membutuhkan jeda istirahat saat pembelajaran di kelas. Maka ini adalah contoh panduan yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu kalau sesi pembelajarannya kan, kalau di CCIT ini ada 2 tipe ya Bapak Ibu di kelas, sesi pembelajaran ada yang 2 jam dan 4 jam. Kalau 2 jam mungkin rekomendasi dari kami yaitu mungkin sesi 1 penyampaian materi bisa secara eh, teori biasanya atau menggunakan PowerPoint penjelasan. Lalu dilanjutkan dengan 15 menit untuk aktivitas ice breaking atau diskusi grup. Lalu diberikan break mungkin 15 sampai 20 menit
istirahat dulu. Jadi mereka terserah mau ke toilet atau mau beli kopi dulu atau mau ngobrol dulu, terserah. Yang penting diberikan waktu jeda dulu, break. Nah, mungkin nanti sesi setelah break baru lanjut ke praktek atau sharing session. Nah, ini terserah Bapak dan Ibu, tergantung situasi. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu pengajar di sini kan sudah berpengalaman juga dalam menghandle bagaimana situasi di kelas itu supaya kondusif ya. Jadi ini menyesuaikan aja dengan kondisi di kelas, bagaimana apakah Bapak Ibu kalau materinya praktek mau dilanjut dengan praktek, lalu kalau mau diadakan sharing session juga boleh. Nah, sesi terakhir direkomendasikan untuk melakukan kesimpulan pembelajaran. Jadi seperti membuat refleksi pembelajaran. Nah, jadi kayak simpulannya apa aja yang kita pelajari hari ini? Oh, kita belajar bahwa misalkan database itu harus memiliki apa dan apa, misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk sesi pembelajaran yang 4 jam bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, kita juga sudah memberikan rekomendasinya di sini. Misalnya ini masih seperti yang sesi yang 2 jam ya. Jadi penyampaian materi, lalu ice breaking, lalu penyampaian materi lagi setelah ice breaking, lalu ditutup dengan di jeda dengan break selama 30 menit. Nah, ini terserah mau ke kantin dulu, tapi mungkin dibikin komitmen aja Bapak dan Ibu nanti jam sekian kita harus kumpul lagi di sini. Nah, seperti itu. Lalu baru dilanjutkan sesi berikutnya itu mungkin sesi praktek atau sharing session atau mungkin dilanjutkan dengan ice breaking lagi kalau misalkan memang ada materi teori lagi baru nanti dilanjutkan dengan praktek lagi. Jadi kalau praktek ya jangan terus-terusan, mungkin nanti jadi jenuh. Jadi ditutup dengan ice breaking. Untuk ice breakingnya ini lagi-lagi dari kami dari tim model belajar ini tidak membatasi kreativitas Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ice breakingnya mau bikin senam jari atau mau bikin apa. Nah, Bapak Ibu punya ide masing-masing, boleh, tapi nanti dari kami juga akan menyediakan beberapa panduan yang bisa digunakan. Tapi sekali lagi atau instruksi kerja ini bukan untuk membatasi kreativitas Bapak Ibu, tapi hanya sebagai panduan saja sifatnya. Yang berikutnya di akhir kita tutup dengan kesimpulan pembelajaran. Nah, ini yang menjadi penting untuk siswa. Jadi apa saja sudah dipelajari, mungkin nanti sifatnya bisa siswa diminta buat bikin poin-poin sebagai kesimpulan atau rangkuman apa saja yang sudah dipelajari. Nah, berikutnya poin nomor 12, pengajar diperkenankan memberikan reward di kelas sebagai bentuk apresiasi. Nah, misalnya nih Bu Diana kebetulan alhamdulillah di rumah lagi ada coklat berlebih gitu ya. Nah, terus mau dibawa ke kampus, nanti kalau ada siswa yang bisa jawab pertanyaan, nah boleh dikasih coklat misalnya seperti itu. Tapi jangan lupa dilihat dulu tanggal expirednya ya. Bapak dan Ibu takutnya udah expired. Nah, jadi seperti itu. Ya, berikutnya pengajar menegur jika mendengar siswa mengucapkan perkataan yang tidak baik selama berada di lingkungan CCIT FTUI. Nah, ini juga untuk dalam rangka meningkatkan attitude siswa kita. Jadi kan kita sering dengar ya Bapak dan Ibu, mungkin siswa kita mengucapkan perkataan yang kurang baik. Nah, itu kita sebagai pengajar alangkah baiknya jika kita bisa menegur mereka. Nah, di setiap akhir sesi pembelajaran, pengajar bisa meminta salah seorang siswa secara acak untuk memberikan rangkuman terkait hal-hal atau poin-poin penting yang sudah dipelajari di kelas hari ini. Nah, ini ada kaitannya dengan sesi terakhir dari tiap sesi pembelajaran yang tadi kita sarankan, kesimpulan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu bisa meminta salah seorang siswa mungkin untuk melakukan recap atau menyebutkan apa saja yang sudah kita pelajari sejauh ini. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu, Bapak dan Ibu untuk instruksi kerja yang sudah dibuat. Nantinya instruksi kerja ini akan di-share juga tentunya di folder repository yang tadi sudah saya bahas. Nanti bisa diakses, bisa dibaca-baca lagi ulang oleh Bapak dan Ibu terkait poin-poinnya. Dan Prof. Surya meminta dari kami untuk melakukan evaluasi. Jadinya nanti di akhir semester akan ada evaluasi atau mungkin seperti form assessment atau self assessment berupa link Google Form yang bisa diisi mandiri oleh Bapak dan Ibu. Nantinya akan kami siapkan. Jadi nanti mungkin akan di-share, nanti Bapak dan Ibu mengisi secara mandiri. Misalkan pertanyaannya apakah Anda sudah melakukan gamification di kelas? Nah, jawabnya ya. Seperti itu misalnya kalau sudah, kalau belum ya dijawab belum. Terus nanti mungkin ditanya menurut Bapak dan Ibu seberapa efektif
kah pelaksanaan gamification yang dilakukan di kelas? Nah, mungkin pertanyaannya semacam itu, tapi saat ini sedang kami persiapkan. Dan nantinya mungkin dari tim kami mungkin ada yang akan sedikit berkeliling nih Bapak dan Ibu dari kelas ke kelas. Jadi misalnya ke kelasnya Hudia nih nanti ya ke kelasnya Mas Hudia ngeliat oh iya Mas Hudia lagi bikin gamification terus nanti ngobrol-ngobrol sedikit kayak mungkin gimana responnya siswa terhadap gamification yang pakai Gamilab ini tertarik apa tidak. Nah, lebih ke arah seperti itu. Jadi kalau nanti kami berkeliling itu bukan berarti wah saya lagi dinilai nih sama Pak Tio nih. Ah, saya terus tiba-tiba jadi tegang gitu. Enggak, kita cuman melihat aja seberapa efektifnya instruksi kerja ini diterapkan dan mungkin poin-poinnya ini dijalankannya ini apakah malah merepotkan atau mungkin seperti apa karena ini sifatnya baru implementasi pertama jadi masih uji coba. Jadi tentunya masukan dan kritik dan masukan dari Bapak dan Ibu sangat berharga buat tim kami untuk kedepannya bisa merevisi instruksi kerja ini atau mengembangkan instruksi kerja ini ke arah yang lebih baik seperti itu. Dan nantinya mungkin kemarin Pak Surya, Prof Surya juga menyampaikan kepada saya nantinya akan dibuat semacam fakta integritas yang intinya nanti staf pengajar ini setuju untuk sudah mengetahui informasi dalam instruksi kerja ini dan bersedia untuk melakukan poin-poin ini di kelas. Seperti itu nantinya akan disiapkan oleh tim SAA. Dan berikutnya yang akan saya sampaikan tadi untuk Google Drive, untuk repositorinya ini sudah eh, kelihatan ya layarnya repositori. Ya, di sini ada beberapa folder dan ya Bapak dan Ibu yang bisa diakses. Saya klik dulu di kolom chat, saya juga lupa linknya. CCIT, oh ya, drive underscore faculty. Nah, saya buka dari awal dulu. Nah, di sini ada folder silabus, jadi nantinya akan ditaruh silabus-silabus setiap materi pembelajaran Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika mengajar materi yang baru, bisa cek silabusnya langsung di folder ini. Nanti silabus-silabus semuanya akan dimasukkan ke sini, nanti akan dibantu oleh tim SAA dari Mas Joni, Mbak Cindy, dan Mbak Devi untuk bantu merapikan silabus-silabusnya. Terus nanti aturan akademik, nah ini juga sudah ada. Nah, tapi ada folder yang namanya modul model learning CIT. Nah, kalau kita masuk ke dalam sini, saat ini isinya udah ada beberapa ya Bapak dan Ibu. Ini nanti akan diupdate terus. Ada video. Nah, ini ada contoh-contoh video yang bisa di-share atau ditayangkan kepada siswa-siswa kita di kelas. Di sini ada beberapa topik, misalnya digital marketer, cyber eh, cyber security, animator, IoT dan sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu juga boleh menambahkan sendiri misalnya dari Pak RMN saya dapat nih video bagus terkait software engineering. Boleh dimasukkan ke sini. Jadi nanti pengajar yang lain juga bisa menanyakan ini seperti itu. Kemudian ada lagi folder ini untuk instruksi kerjanya sudah ditaruh di sini ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa diakses, bisa dibaca-baca lagi. Ada folder ice breaking. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya ide ice breaking atau konsep ice breaking yang menarik, boleh ditaruh di sini. Jadi nanti pengajar-pengajar lain juga bisa menggunakan konsep ini untuk diimplementasikan di dalam kelasnya. Dan untuk selanjutnya dibantu jelaskan oleh Mas Joni. Nantinya di folder ini ada apa aja Mas Joni? Nah, terima kasih Mas Tio. Terkait Jadi kurikulum. benar ya Bapak Ya. Ibu. Untuk foldernya ini nanti linknya itu akan untuk kemudahan akses akan dimasukkan ke dalam deskripsi grup WhatsApp dari pengajar eksternal dan juga pengajar internal CCIT. Jadi Bapak Ibu dapat dengan mudah mengakses informasi terkait administrasi akademik melalui Google Drive yang telah disediakan. Nanti di situ juga rencananya ke depannya itu akan ditambahkan juga modul pembelajaran. Mohon izin mute sebentar ya Pak Wahid. Kemudian, bentar saya sambil share screen aja ya kali ya biar ada bayangan juga. Ini ada azan jadi mungkin saya sambil nyari dulu.
Nggak tahu ya. Baik, lanjut dulu ya Bapak Ibu. Jadi Google Drive nanti ini selain di sini tuh akan diupdate berbagai informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Seperti contohnya itu silabus nih udah ada, nanti tinggal dicek. Kemudian modul belajar, modul dari setiap program itu juga akan bisa diakses melalui Google Drive ini. Terus kemudian tadi informasi terkait apa namanya model pembelajaran dan juga tools-tools yang dipakai dalam model belajar nanti bisa diakses di drive ini. Kemudian informasi terkait kurikulum dan juga aturan akademik yang ada di CCIT FTUI itu bisa diakses di sini seperti itu. Pokoknya oh ya Bapak Ibu juga kalau misalkan ada di model pembelajaran tadi ada ide ice breaking ataupun apa nanti juga bisa untuk minta diberikan akses untuk menambahkan apa namanya menambahkan tools-tools yang ingin Bapak Ibu tambahkan ke dalam Google Drive ini. Itu aja sih Pak Tio. Oke, baik. Terima kasih Mas Joni atas informasinya. Apakah sudah cukup jelas Bapak dan Ibu terkait informasi yang diberikan oleh Mas Joni tadi terkait repositori bersama yang akan kita gunakan ini? Seolah jelas Oke, Mas kayaknya. Sudia aman ya? Aman. Nanti kalau Sudah, Pak misalkan Tio kurang sudah. kurang jelas bisa Iya. langsung kontak saya, bisa WA atau Oke. datang Pokoknya langsung. untuk Nah, repositori kita bersama ini kuncennya Mas Joni berarti ya. Kita iya. mengandalkan Mas Joni. Hmm. Tapi nanti Oke, kalau untuk misalkan ada apa namanya bahan dari Bapak Ibu mau diupload, tinggal hubungi saya. Nanti saya berikan aksesnya untuk menambahkan di drive bersama tadi ya. ya, jadi di sini kan kami berharap juga ya terhadap kontribusi Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu pastinya punya materi-materi yang menarik, mungkin ya seperti mungkin Pak Wahid dari digital marketing selama ini sudah bikin materi, mungkin video ajar atau apa. Nah, boleh juga tuh Pak dimasukkan ke sini. Jadi nanti rekan-rekan pengajar digital marketing yang lain bisa menggunakan bahan ini seperti itu. Boleh, kita saling berbagi saja di sini intinya. Ini repositori bersama, jadi kita bebas buat mengupload materi, mengupdate materi. Yang penting tadi sesuai dengan kaidah-kaidah tujuan awal yang kita tetapkan bersama tadi. Seperti itu. Oke, terkait informasi repositori bersama yang akan kita gunakan sudah. Sekarang saya akan serahkan kepada teman rekan saya yaitu Tirta terkait tadi yang saya dimaksudkan mind map yang disarankan untuk siswa membuat itu seperti apa. Silakan Saudara Tirta. Oh, tidak ada di laptop. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya, kayaknya saya juga jarang-jarang ketemu beberapa fakulti eksternal kita di sini ya. Saya biasanya di sini disapa sebagai Toma gitu ya, atau kode ajarnya Tom. Jadi di sini saya mau mengulangi sedikit dulu sebelumnya sebelum Mas Tio-nya buka mind map-nya ya. Untuk IK kita ini, instruksi kerja yang terkait model learning ini, jadi saya berharap Bapak Ibu jangan menganggap sebagai semacam aturan gitu ya. Dalam artian aturan yang akan mengikat, yang membatasi langkah Bapak Ibu sebagai pengajar. Karena balik lagi ketika di kelas, yang lebih mengenal siswanya bagaimana, suasana kelas bagaimana, langkah apa yang lebih baik, itu pasti Bapak Ibu juga gitu ya. Jadi tidak bisa kita atur dalam bentuk tulisan di atas kertas saja gitu ya. Jadi ini instruksi kerja lebih kepada kita kayak memprovide Bapak Ibu dengan beberapa senjata nih. Misalnya kalau ada case seperti ini senjatanya kita udah provide. Misalnya case ternyata lagi boring nih. Ini kita provide ada gamification, ada game lab, nanti juga akan ada role jack gitu misalnya ya. Itu beberapa gamification yang bisa dilakukan. Atau misalnya Bapak Ibu merasa, oh siswanya kurang aktif nih di kelas, kebanyakan cuma diem denger doang. Udah kita provide juga dengan cara ajak mereka FGD atau focus group discussion dan semacamnya. Jadi memang untuk IK yang sekarang ini belumlah IK final versionnya gitu ya. Karena ini pasti akan trial and error dan diekspektasikan pasti mungkin akan ada errornya juga. Jadi akan ada versi-versi berikutnya dan itu akan tergantung dari hasil evaluasi di versi yang pertama kita jalankan ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Tio bisa di share screen kok di saya masih munculnya yang tadi Zoom Joni. Joni bisa di stop dulu, Jon? Oke, nah
Nah, untuk mind map goals ini sendiri sebenarnya inspirasinya itu kemarin ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah kutukan platypus gitu ya. Si platypus ini merupakan salah satu binatang yang serba bisa. Dia bisa berenang, dia bisa jadi amfibi lah ibaratnya gitu ya. Banyak kebisaannya, tapi tidak ada yang spesial di diri dia. Nah, ini juga salah satu cerminan anak-anak zaman sekarang, terutama Gen Z kita ya. Kenapa di dunia kerja mereka banyak yang tidak dapat pekerjaan atau justru menganggur, angkanya semakin tinggi. Di berita-berita kita sering melihat seperti itu ya. Dan ini disebabkan karena memang kebanyakan Gen Z itu mereka ambis kita katakan ketika selama kuliah, jadi semua mata kuliah itu pengen mereka kuasain, tapi pada akhirnya mereka tidak benar-benar menguasai salah satu. Dan otomatis itu akan kalah jomplang atau kalah saing dengan lawan main mereka atau pesaing mereka yang menguasai satu bidang saja, masternya. Atau ibaratnya kalau istilah di luar itu jack of all trades, master of none gitu ya. Jadi dia serba bisa, tapi nggak ada master satupun. Jadi bahasa ini bisa, bahasa itu bisa, bahasa pemrograman ini bisa, digital marketing bisa, KOL bisa, semua bisa. Tapi dia nggak ada yang benar-benar bisa. Putus nggak suara saya? Pak Tar? Putus? Kedengeran ya? Nah, Terdengar, Mas. Nah, mereka bisa, oke, sip, lanjut ya. Jadi mereka semuanya bisa nih, kalau misalnya kalau dalam beberapa mata kuliah yang kita ajarkan serba bisa, nilainya bagus, tapi at the end mereka menyadari, ternyata kayaknya gue nggak ada yang bener-bener pakemnya deh gitu. Sedangkan di dunia kerja zaman sekarang, kita akan bersaing dengan mereka yang fokus ke satu bidang. Nah, tujuan dari mind map ini adalah membantu siswa kita, karena mereka ini generasi yang memang dikatakan di-provide dengan teknologi yang sangat canggih, mengakses informasi yang sangat gampang gitu ya dengan teknologi, tapi mereka sangat cuek gitu, sangat tidak memanfaatkan hal tersebut. Nah, kita bantu di mereka sebagai bisa dikatakan orang dewasa dan orang tua mereka lah di lingkungan universitas atau kampus gitu ya. Kita bantu mereka untuk membuat semacam kamu cita-citanya pengen apa sih? Misalnya kalau saya ngambil bidang dari SE ya, dari modul yang saya ajarkan, contohnya di sini ada siswa namanya Salman Mufid, ini kebetulan anak kelas saya yang 1CC6 sekarang gitu ya. Dia cita-citanya ingin menjadi full stack developer gitu. Nah, kita bantu mereka untuk mencapai full stack developer atau goals-nya ini dari sisi dia sekarang, dari posisi dia sebagai Salman Mufid yang maba sekarang, itu kira-kira journey yang harus mereka lalui apa saja. Misalnya di sini kalau si Salman ini membuat itu dia harus mengalami dulu lecture gitu ya, pembelajaran di kelas, dan mungkin kalau seandainya dia merasa masih kurang, dia akan mengikuti bootcamp. Terus pada akhirnya sebelum dia tamat, dia harus menyempurnakan portofolio. Karena kalau seandainya di IT kan apa-apa pekerjaan kita tuh harus ada dibuktikan menggunakan yang namanya portofolio. Nah, nanti dipecah lagi tuh beberapa poin yang sudah kita bantu mereka untuk membuat tersebut, seperti misalnya lecture. Di lecture ini sebenarnya yang pengen mereka cari ilmu yang bagaimana sih? Misalnya kalau seandainya dia anak SE kan nanti akan diarahkan lagi untuk penjurusan gitu. Apakah mereka butuh untuk mempelajari jaringan lebih dalam? Atau mungkin kalau di Dimar mereka ingin lebih menjadi call spesialis gitu ya. Atau seandainya kalau di CM mereka lebih pengen menjadi seorang video editor dan lain-lain. Nah, itu dipecah lagi. Nah, nanti bagian pecahan-pecahan tersebutlah yang akan menjadi PR mereka selama berada di sisi IT untuk mencontreng gitu ya, mencentang satu persatu. Ini untuk setiap bagian-bagian pecahan dari map-nya ini sudah terpenuhi belum untuk bisa mencapai posisi atau goal yang mereka ingin capai. Sebelah siapa sih? Oke. Nah, jadi ini nanti bentukannya ini tergantung anak-anaknya sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa membebaskan anak-anaknya untuk menggambar sendiri. Yang penting kita membantu mereka untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang pengen mereka capai. Nggak harus kok kamu itu menguasai semua bahasa pemrograman, nggak harus semua modul itu kamu harus menguasai. Yang penting kamu ada yang satu hal yang menurut kamu paling menarik, itu dikejar dan tahu step-step apa saja yang harus dilalui atau anak-anak tangga apa saja yang harus dilalui untuk mencapai posisi tersebut gitu ya. Nah, tadi Pak Tio juga menyampaikan untuk mind map ini, jadi jangan di awal saja. Jadi setelah kita bantu atau kita arahkan mereka bikin, nanti mungkin sekali per sebulan atau sekali per quarter atau sebelum kita pindah gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengupdate lagi, tanya ke mereka. Misalnya saya nanya nih ke si Salman Mufid, Salman ini untuk yang bagian portofolio, untuk proyek yang terakhir kamu bikin, misalnya proyek membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman apa, itu sudah kamu masukin belum? Terus misalnya untuk lecturer, di sini kamu menulis relationship, ini maksudnya networking mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, networking
networking di sini kamu udah usaha bagaimana? Apakah kamu mengikuti yang namanya UKM atau mengikuti kegiatan-kegiatan di luar untuk menambah networking? Karena networking juga salah satu hal yang menentukan karir kan. Nah, nanti ini kita update saja, bukan dalam artian memaksa mereka, tapi untuk membantu mereka. Jangan lupa ya, ini semuanya dicontreng sebelum kamu mencapai posisi yang kamu inginkan atau keluar atau tamat dari sisi IT. Seperti itu. Nah, itu saja sih dari saya, Pak Tio. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kalau penjelasannya saya kurang jelas. Ini semua siswa. Iya, semua masing-masing siswa, Pak Tar. Di mute, jangan di mute, Pak. Jadi saya jawab sendiri. Iya, nah, tadi Pak Tar ada bertanya ya, apakah ini untuk semua siswa? Ya, untuk masing-masing siswa, tapi jangan dijadikan semacam kayak ini tugas kalian ya wajib terhadap nilai. Enggak, ini lebih kepada reminder buat mereka, nanti bisa mereka tempel dijadikan wallpaper laptop mungkin, atau di lemari kos-kosan. Jadi untuk reminder mereka saja bahwa at the end, kamu harus bisa menguasai sesuatu ya gitu, yang fokus. Karena kebanyakan juga, ini sebenarnya pengalaman juga dari beberapa alumni CCIT di tahun sebelumnya atau angkatan sebelumnya yang masih berteman atau berkomunikasi dengan saya di sosial media atau di LinkedIn gitu ya. Kebanyakan mereka tuh justru nggak tahu tuh kayak mau kerja apa di LinkedIn, masih nyari-nyari kerja yang dalam artian nyoba ini, nyoba itu. Nah, itu sebenarnya mencerminkan mereka tidak menguasai satu bidang yang sebenarnya akan membantu mereka ketika mereka fokus ke bidang tersebut. Dan secara personal pun saya juga merasakan itu karena mungkin dulu kuliah ambis, pas lulus-lulus kayak bingung sendiri nih mau kemana gitu ya, di paling ambis gitu ya. Nah pas lulus-lulus bingung sendiri, ini sebenarnya gue mau jadi apa sih gitu. Nah kita nggak pengen anak-anaknya sekarang, karena mereka lebih lack of motivation dibandingkan dengan kita-kita, jadi kita make sure mereka bahwa kita bimbing dengan cara yang terbaik mungkin, kurang lebih begitu. Oke, baik. Nah, Jadi mind map ini lebih sebagai alat bantu ya, Pak Tom ya, untuk mengarahkan siswa kita ini biar lebih terarah path-nya seperti itu kan? iya betul, lebih terarah track-nya. Oke, baik. Untuk apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin menanyakan atau mungkin menanggapi terkait mind map ini? Kita jika memang ada saran atau mungkin ada masukan dari Bapak dan Ibu, kita akan sangat berterima kasih. Boleh Bapak dan Ibu? Halo Kak Tio, ya, Iya, Bu Diana, boleh silakan. nanti ya Pak, penjelasannya cukup jelas banget sama Kak Toma. Mungkin ada pertanyaan sedikit di luar dari map goals ini Pak. Mungkin yang pertama, sebenarnya kalau goal society itu kan sebenarnya ingin anak-anak nanti keluar memiliki budi pekerti yang baik gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya gini, ada nggak sih aturan tertulis gitu ya dari society terkait dengan cara berpakaian mereka? Terus karena makin ke sini, kok saya ngelihat ada beberapa yang tiba-tiba kayak contoh pakai bajunya kok minim banget, terus tiba-tiba cowok pakai piercing dan segala macam tuh kayak mau negor kan kita juga nggak enak ya Pak. Nah, ada nggak sih sebenarnya aturannya? Terus yang kedua, untuk minimum presentasi mereka hadir di kelas tuh berapa persen sih gitu? Itu sih Pak. Untuk menanggapi pertanyaan ini mungkin Mas Joni bisa membantu saya. Iya, iya Mas Tio. Ya terima kasih Mbak Diana atas pertanyaannya. Sebelumnya izin menjawab ya Mbak ya, untuk aturan apa namanya busana di DCC IT itu ada aturannya Mbak. Mas ini mohon izin gantian share ya. Sebelumnya aturannya itu ada di website juga ada. Kita juga sudah meletakkan itu di website CCIT. Dan ini juga salah satu portal akademik yang ada di website CCIT, yaitu di resources. Kemudian di resources ini, di sini ada informasi terkait tata tertib. Nah, terkait pertanyaan Ibu Diana tadi, tata tertib berpakaian ya. Berpakaian sendiri itu ada di, cuma ini mungkin masih terlalu general atau gimana ya?
di poin 4 ini, yang tata tertib di lingkungan CCIT itu wajib berpakaian sopan, yang tidak melanggar etika dan sopan santun berpakaian seperti itu. Mungkin kalau misalkan apa namanya untuk berpakaian minim seperti itu ya Mbak ya, biasa tuh beberapa yang udah masuk tuh keluhannya tuh yang menggunakan crop top dan lain sebagainya itu ada beberapa kasus. Kemudian yang selama ini kita lakukan ya kita tegur terlebih dahulu untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan lingkungan akademis. Kita harus menekankan bahwa di CCIT itu sendiri merupakan lingkungan akademis dan untuk pakaiannya itu menggunakan pakaian yang sopan dan santun secara akademis seperti itu. Mungkin nanti dari Pak Riza tadi saya lihat juga ada di dalam forum itu mungkin bisa dibantu menambahkan ya Pak ya kalau ada yang kurang tepat. Kemudian yang terkait piercing sebentar. Karena mereka ini kan baru-baru nyoba ya Mas Doni ya. Hmm, Apalagi kayak baru kedua, ketiga. Oh, hmm. dilarang. Oke. Kalau sendal, sendal jepit, celana pendek, kaos oblong itu sebenarnya dilarang di sini Mbak di sisi IT. Untuk piercing sendiri itu masih belum ada sih di aturan ini ya. Iya, masih belum ada sih. Atau mungkin iya, tapi di sini kan tadi aturannya masih sebenarnya general banget ya, berpakaian sopan yang tidak melanggar etika dan sopan santun. Karena generasi mereka itu dengan generasi kita, pergeseran standar etika dan sopan santunnya mungkin beda gitu. Makanya omongan kadang yang menurut kita itu udah kasar, tapi bagi mereka tuh ya itu tidak terlalu mengganggu gitu. Mungkin kalau bertemu lagi Mbak nanti ditegur aja, atau mungkin diarahkan ke SAA ya. Nanti biar SAA yang handling. Kemudian untuk terkait apa itu namanya batas kehadiran minimal itu adalah 70% ya Mbak Diana ya, untuk bisa ikut ujian. Kalau misalkan tidak atau kurang dari 70% itu tidak bisa mengikuti ujian itu juga sudah ada di aturan ujian. Jadi untuk dapat mengikuti ujian, oh bukan yang ini, tata tertib ini. Di sini itu nah dijelaskan ada beberapa hal supaya siswa itu dapat mengikuti ujian MT atau ujian UAS. Itu antara lain biar pembayaran dan juga jumlah kehadiran minimal itu 70%. Ini catatannya udah ada kok di CCIS NG yang ada di mana di CCIT gitu. Jadi kita bisa melihat. Dan aturan ini hanya untuk apa pembatasan ini berlaku untuk apa namanya? Untuk UAS. Jadi kalau ujian tengah semester itu belum berlaku untuk yang kehadiran minimal, tapi kalau untuk ujian akhir atau MT tahap 2-nya itu baru diberlakukan untuk yang 70% kehadiran. Oke Mas Doni, berarti kalau kita 14, 5 kali mereka udah nggak bisa lah ya ikut UAS. Iya, Harusnya. betul. Thank you Mas Doni, nanti Iya, makasih sekali. sama-sama. Nanti biasanya ini kok, Mbak, kalau di sistem yang baru, CCIS yang baru gitu. Oh, karena di Mar ini ya. Cek berkala kalau anak ini kurang dari sudah mulai Ah, ya, jadi mungkin mohon bantuan juga kepada pengajar, mungkin dapat di reminder. Saya memang mendengar beberapa keluhan dari pengajar eksternal terkait program DIMAR itu ya, kadang tuh bisa hampir separuhnya tidak masuk itu. Kalau misalkan memang sudah mendekati terancam di bawah 70%, karena kan sesi untuk program DIMAR pertemuannya itu adalah 14, 7 kali sebelum UTS dan 7 kali sudah UTS. Kalau misalkan sudah mendekati batas minimal diizinkan tidak masuk itu harus diwanti-wanti untuk tidak tidak apa ya tidak absen lagi gitu karena kalau udah absen lagi nggak bisa ikut ujian gitu dan kalau nggak ikut ujian nanti dampaknya bisa nggak lulus gitu dan di sisi ini tidak mengenal sistem kompensasi jadi kalau misalkan nggak masuk kan ada di beberapa institusi yang bisa dikompen dengan pembayaran kalau di sisi itu tidak bisa gitu. Nah, berarti dari sistem yang baru, sensi baru udah ngelok sendiri gitu ya Mas Doni? Iya, kalau di sistem yang baru itu kalau misalkan tidak 70% kehadiran,
nanti mereka nggak bisa ngeklik ujian. Cuma kan untuk yang di MAR ya Mbak ya, itu kan Pak ujiannya biasanya kan tertulis. Sedangkan di sistem yang sekarang baru itu masih belum bisa mengakomodasi ujian tulis gitu. Jadi baru yang ujian pilihan ganda saja gitu. Jadi nanti pelarangannya itu ada di pengawas gitu, nggak boleh gitu. Nanti akademik biasanya akan mengeluarkan list-list nama yang tidak berhak ikut ujian seperti itu. Dan apabila ada nama siswa di list tersebut, Mbak, maka pengawas berhak menolak atau tidak mengizinkan siswa tersebut untuk tidak bisa ikut ujian gitu. Bagaimana Mbak Diana? Semoga menjawab, Mbak. Iya, thank you, Mas Dani. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Diana atas penjelasannya. Mungkin ada lagi? Terima kasih juga kepada Mas Doni. Pak Riza, Mohon izin Mas Doni. boleh Pak? Silakan Pak. Ya, suara saya kedengaran nggak? Apakah Terdengar, suara Pak. saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Ya, menambahkan atas pertanyaan terkait dengan tata tertib selama di CCIT. Perlu kami sampaikan bahwa di CCIT mekanismenya adalah menegur dan melakukan konseling, sehingga setiap ada kejadian yang di luar kewajaran, sebenarnya siswa bisa langsung diingatkan. Dan bila memang itu dianggap perlu penanganan khusus, dikirim ke SAA. Nanti Mbak Devi punya catatan atas pelanggaran, sehingga adik-adik kita yang melakukan pelanggaran itu bisa dicatat. Diharapkan selain dicatat juga diberikan konseling. Nah, guna pencatatan tersebut adalah untuk melakukan perhitungan terhadap jumlah pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa kita. Jika dia telah dicatat dan kemudian suatu ketika kok masuk catatan kembali, maka itulah saatnya dari sisi IT memberikan surat cinta kepada yang bersangkutan berupa surat peringatan yang pertama. Apabila sudah diberikan surat peringatan yang pertama kok masih bandel, maka sudah saatnya diberikan surat peringatan kedua, yang mana surat peringatan kedua ini memiliki konsekuensi khusus sebagaimana yang ada di dalam peraturan yang tadi ditampilkan oleh Mas Joni. Kemudian terkait dengan penggunaan aksesoris khusus kami belum mengatur. Jadi seperti earring, kemudian pakai kalung, misalkan cowok gitu ya, dan lain-lain. Ini kita belum mengatur karena memang hal semacam ini sampai saat ini kita belum menganggap bahwa itu adalah hal yang sifatnya masif dan mungkin benar siswa baru mencoba. Kita akan evaluasi kembali nanti apabila memang kok ternyata semakin signifikan dan kita perlu ambil tindakan, maka kita akan evaluasi dan keluarkan aturan khusus terkait itu. Selanjutnya mengenai keaktifan siswa, jumlah kehadiran minimal 70%. Perlu kami informasikan juga kepada Bapak Ibu pengajar, baik eksternal maupun internal. Sesungguhnya untuk pengajaran ini kami melakukan evaluasi internal dan selama ini memang tidak pernah kami publikasikan kepada Bapak Ibu semua karena sifatnya ini untuk mengevaluasi apakah pengajar perlu diberikan diberikan teguran atau diberikan informasi tertentu terkait dengan prestasi selama mengajar. Jadi salah satunya adalah
bagaimana pengajar mempertahankan jumlah siswa. Jadi kalau masih dianggap dalam taraf yang wajar, maksudnya adalah siswa yang ikut dalam kelas tersebut itu mungkin yang mengundurkan diri jumlahnya masih dalam angka yang wajar, kami punya threshold-nya ya. Nah, maka kita tidak akan melakukan hal apapun. Ya, itu kita harus maklum di sisi IT memang ada beberapa kelas yang terpaksa siswanya menghilang gitu ya. Tapi kalau misalkan siswanya kok memiliki problem, misalkan separuh lebih siswanya tidak lulus dan sebagainya, ini kan hal yang di luar kewajaran. Maka dalam hal semacam ini nanti biasanya kami akan mengundang pengajar yang bersangkutan dan meminta keterangan. Nah, jadi kami mengharapkan peran serta aktif Bapak Ibu pengajar untuk juga mempertahankan jumlah siswa dengan cara meng-encourage mereka, mengajak adik-adik kita untuk hadir di kelas. Oleh karena itu, dengan kehadiran tim model belajar ini juga salah satu tujuannya adalah bagaimana kita membuat semangat belajar adik-adik kita tetap tinggi, yang pada akhirnya memiliki keinginan untuk terus-menerus belajar di sisi IT hingga lulus, dan mereka merasa nyaman selama mengikuti pembelajaran di sisi IT. Demikian tambahan dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Riza. Saya rasa sudah cukup jelas ya informasi yang diberikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi Bapak dan Ibu? Halo Bu Ayu. Iya, kedengeran nggak ya? Ah iya, baru masuk Bu suaranya. Iya Bu Ayu. Oke, baik. Mau bertanya soal pengimplementasian aturan yang tadi itu berlaku untuk kelas semester 1 saja atau juga sama kelas semester 3-nya? Itu aja sih kayaknya. Terima kasih banyak. Baik Bu Ayu, terima kasih atas pertanyaannya. Kemarin setelah berdiskusi dengan Prof Surya inginnya langsung diimplementasikan di semua Bu. Jadi pengennya di semua program, baik itu DIMAR, baik itu Cyber, baik itu WD, baik itu SE, baik itu CM, pengen diimplementasikan semua secara beragam karena nanti kan di akhir semester akan ada evaluasinya. Nah, kalau terkait implementasinya ya, kalau menurut saya pribadi juga dan Prof Surya juga setuju sih, memang dicoba diimplementasikan di semua kelas Bu. Jadi nanti kita bisa mungkin dapat data juga kan Bu, pas diimplementasikan di semester 3 ternyata kurang efektif Pak Tio karena mereka sudah terlalu terbiasa dengan ritme yang begini-gini-gini. Terus nanti yang mengimplementasikan di semester 1 ternyata hasilnya bagus Pak Tio karena memang dari awal dia apa namanya? Memang baru lulus dari SMA langsung masuk, langsung dibentuk dengan konsep yang seperti ini ternyata responnya bagus dan hasil outputnya juga bagus. Jadi nanti bisa juga sebagai pembanding Bu. Jadi kalau dari kami inginnya langsung diterapkan di semua tingkat Bu. Mulai nanti di tahap 2 ya, Pak Tio? Atau minggu depan langsung? Atau gimana? Kemarin setelah saya diskusi dengan Prof Surya, beliau pengennya diterapkan secepatnya sih Bu. Jadi minggu depan mungkin akan mulai diterapkan. Makanya ini kan kita adakan sosialisasi. Nanti jika ada pertanyaan dulu, kita akan tampung dulu. Tapi harapannya Prof Surya memang langsung diterapkan di kuarter ini, Bu. Oke. Karena mengingat dalam beberapa hari akan ada project 2 ya, Pak Tio. Ini Iya, Bu. pengajar lagi kejar-kejaran materi. Iya. Terus yang tadi tuh seminggu sekali harus ini, kemudian 2 minggu Mm-mm. sekali harus ini, kemudian itu ya ya gitu deh pokoknya ya Pak Tio. Mm-mm. Saya paham sih, Bu. Kalau Ibu menjelaskan panjang lebar, saya bisa paham memang iya sih, Bu. Tapi ya mungkin kan seperti yang tadi sudah kami sampaikan, sebetulnya ini sifatnya bukan aturan yang mutlak, harus begini, harus gitu. Nah, tapi ini sebagai panduan atau guide kita dalam melakukan pengajaran, Bu. Jadi ya kalau misalkan Bu Ayu melihat di kelas
kelas saya masih semangat kok belajarnya. Ya mungkin nanti Bu Ayu bisa tayangkan video-video yang dunia kerja tadi atau pengalaman atau sharing pengalaman Bu Ayu di dunia industri sebagai selingan aja Bu. Mungkin itu dimasukkan sebagai ice breaking juga bisa kan Bu. Jadi kayak ice breakingnya Bu Ayu menceritakan pengalaman Bu Ayu atau ice breakingnya diajak diskusi siswanya seperti itu sih Bu. Jadi tidak mengikat tuh pokoknya harus diterapin langsung semua dan di setiap sesi gitu. Tidak ada aturan yang mengikat seperti itu Bu. Cuman ini sebagai panduan dan sebisa mungkin memang dikerjakan. Cuman untuk pelaksanaannya kapan? Nah, Bu Ayu yang nanti masing-masing fakulti ya pinter-pinternya aja sih Bu nyelipin kayak ini ice breakingnya nih. Jadi kita lagi ngoding nih udah pada capek mukanya. Nah, kita setelin video seperti itu kan Bu. Buat selingan aja Bu. Ya, baik. Oke, baik. Buat ya. Ada lagi? Ya, jadi pada intinya memang ini dibuat bukan untuk membatasi kreativitas Bapak Ibu atau mengubah metode Bapak Ibu ya tentunya Bapak dan Ibu di sini pengalaman mengajarnya sudah cukup banyak ya jam mengajarnya. Jadi pasti pengalaman atau metode mengajarnya juga sudah bagus-bagus seperti itu. Nah, ini bukan untuk mengubah yang seperti itu hanya sebagai panduan saja. Dan untuk videonya Bapak dan Ibu kurang lebih ya video-video misalnya kayak udah kelihatan belum share screen. Nah, contohnya nih misalnya untuk yang program TS misalnya terkait bagaimana sih menjadi seorang data scientist di Australia, kehidupannya seperti apa. Nah, jadi nanti siswa kita bisa lebih tertarik. Ganteng dong. Kelihatan deh. Kelihatan deh. Maaf, lupa mute. Maaf. Nah, jadi seperti ini Bapak dan Ibu ceritanya kehidupan seorang data scientist di Australia seperti apa. Jadi harapannya supaya siswa kita yang belajar materi ini nantinya, oh kalau saya belajar niat, belajar rajin gitu, menekuni bidang ini, nanti saya bisa seperti ini nih. Nah, seperti itu. Nah, misalkan jadi kehidupan sehari-harinya seperti apa sih menjadi seorang software engineer. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ngoding lalu melakukan studi literatur dan sebagainya lalu bekerja dalam tim seperti apa. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu yang gambarannya video-video yang mungkin bisa di share ke siswa. Jadi kayak gambarannya intinya video yang memotivasi bagaimana supaya siswa kita itu bisa lebih bersemangat. Contohnya misalnya digital marketing lagi sedang materi tentang terkait customer gitu ya. Nanti ada video yang menjelaskan bagaimana cara menghandle customer yang baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan customer yang baik dan benar, atau bagaimana cara menarik perhatian customer. Nah, itu boleh ditayangkan. Nah, saya yakin mungkin selama ini Bapak dan Ibu sudah melakukan itu ya pastinya mungkin sebagai variasi. Namun di sini kan sifatnya belum kita jadi satukan ke repositori. Nah, sekarang sudah kita buatkan satu repositori khusus bisa di-share sehingga nanti rekan-rekan yang lain juga bisa menggunakan itu seperti itu. Ini terkait untuk penjelasan video apa sih yang di-share, yang video seperti apa sih yang boleh ditayangkan ke siswa, atau video apa sih yang dimaksud. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, jadi ini Bapak Ibu saya mau nambahin dikit lagi ya, ngulangin aja sebenarnya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat di sini juga semua ya, bahwa IKA atau model learning yang sedang kita trial and error ya, jadi bukan implementation yang semata-mata udah fix ini pasti. Kita memang sengaja lakuin semacam, kita kayak lagi meneliti nih, ini efektif nggak sih IKA yang sedang kita bikin ini gitu ya. Jadi ini bukan semacam aturan yang akan mengekang atau mengikat Bapak Ibu dengan cara yang biasanya Bapak Ibu lakukan tidak. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, kita lebih kayak memprovide beberapa alternatif untuk keadaan-keadaan yang anak-anak zaman sekarang.
Jadi mungkin saya akan cerita sedikit aja ini kenapa sih awalnya model learning ini terbentuk gitu ya. Jadi ini sebenarnya berasal dari pembicaraan saya dengan Prof. Surya waktu itu saya dipanggil ke ruangan beliau. Jadi Prof. Surya itu menceritakan bahwa dosen-dosen di FT sendiri yang terutama yang udah sepuh-sepuh gitu ya, mereka mengeluhkan bagaimana ternyata di FT sendiri anak-anak FT kebanyakan tuh maba-maba baru yang mana Gen Z itu ya, lack of motivation yang tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, mereka diskusi itu sama Prof. Surya, sekalian minta tolong bisa nggak kira-kira kalau di sisi IT yang lingkupnya masih agak kecil dibandingkan FT, kita implementasikan di satu model learning yang kira-kira nanti juga efektif kalau kita implementasikan di FT. Nah, Prof. Surya manggil saya waktu itu untuk nanyain mungkin nggak Toma kalau seandainya kita bentuk tim di kita cobakan ke anak-anak kita, bla 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 bla. Nah, itu asal muasal dari terjadinya model learning ini. Jadi jangan langsung Bapak Ibu berpikir kayak, oh di sini tadi di IK-nya ada nih 1 kali sebulan kita harus begini. Itu lebih kepada instruksi yang ada. Tapi bagaimana di kelas tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu pasti yang lebih tahu. Ibaratnya kayak orang tua, mereka yang lebih tahu anak-anaknya lagi butuh apa nih. Mereka lagi semangat ngoding ya kali, tiba-tiba kita suruh, ayo kita fokus group discussion, atau tiba-tiba saya cerita tentang masa lalu pekerjaan saya gitu, kan nggak nyambung juga gitu ya. Jadi balik lagi kepada fakultinya, kepada Bapak Ibu yang bisa tahu, oh muka anak-anaknya udah lagi boring nih, kayak nggak fokus nih, udah mulai kemana-mana pikirannya nih, mungkin bisa diajak diskusi, atau mungkin bisa diajak diputerin video yang tadi di-provide, atau mungkin Bapak Ibu yang cerita kayak, dulu saya pernah waktu saya kerja di sini, karena mereka lebih tertarik hal-hal seperti itu. Nah, lebih kepada hal seperti itu. Jadi kita lebih kayak memprovide beberapa alternatif senjata atau weapons gitu buat Bapak Ibu untuk menghadapi Gen Z yang lack of motivations dan kayak hilang arah gitu ya sekarang ini, agar mereka jangan jadi generasi yang bisa dikatakan banyaknya nganggur nanti setelah tamat kayak gitu. Oke ya Bapak Ibu ya, thank you. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada em, saudara Tirta yang sudah menambahkan. Saudara, saudara, saudara Tirta yang sudah menambahkan. Nah, sesi berikutnya tadi sudah untuk pemaparan repositori dan video contoh videonya sudah. Nanti bisa diakses juga di link repositori yang tadi sudah di-share ya. Nah, berikutnya ada sedikit demo dari Bapak Riza Muhammad Nurman atau Pak RMN. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak RMN. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Tio. Oke, selamat sore, Bapak Ibu semua. Apakah suara saya terdengar? Mohon izin. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar Jelas. Pak RMN. Terdengar Pak RMN. Alhamdulillah. Baik, takutnya nanti ketika saya jelaskan panjang lebar, ternyata suara tidak terdengar mungkin karena di mute atau bagaimana. Oke, baik. Di sini kalau kita lihat penjelasan ya dari Pak Tio tadi tentang IKA, dan salah satunya ada yang namanya gamification. Jadi mohon izin untuk melakukan share screen. Oke, tentang gamification. Nah, di IKA sini di nomor 9 dikatakan minimal 1 pekan sekali pengajar melakukan kuis atau permainan untuk menjaga semangat belajar siswa di kelas. Nah, di sini misalkan kita melihat ada siswa kita yang misalkan sedang mengalami bad mood kayak gitu, atau lack of motivation ketika belajar, atau mungkin kita pengen siswa ini menelaah lebih lanjut tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas. Maka salah satu caranya adalah kita menggunakan platform namanya gamification. Salah satu platform gamification ada yang namanya Kahoot, kemudian ada yang namanya Quizzes ya, dan ada namanya GamiLab. Ya, di sini yang kita gunakan adalah GamiLab. Ya, GamiLab adalah salah satu perangkat lunak berbasiskan web yang digunakan untuk membantu mendorong agar suasana kelas tersebut menjadi lebih menarik karena adanya game yang berbasis quiz dan dia bisa berjalan secara interaktif. Nah, di sini kita sudah membuatkan 2 buah demo untuk yang tentang GamiLab. Oh, off cam. Baik.
Ya, di sini ada 2 buah contoh tentang penggunaan GamiLab. Jadi ada satu adalah GamiLab tentang pembuatan tentang kuis ya, Introduction to Information Technology, di mana kuis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan game. Jadi kalau kita lihat yang pertama seperti ini, gamenya. Kalau kita jalankan, saya coba demo dulu sedikit. Ini ada preview gamenya. Nah, ini adalah game sepeda. Jadi di sini ada judulnya, judul kuisnya misalkan Introduction to Information Technology. Kemudian kita gunakan di sini ada kurung kotak ya, rectangle bracket ini mungkin bisa digunakan untuk kode masing-masing pengajar karena nanti untuk GamiLab ini sendiri akunnya kita share untuk semua pengajar di CCIT. Jadi masing-masing pengajar, Bapak Ibu bisa membuat gamenya sendiri untuk siswanya masing-masing. Ya, ini adalah contoh yang main game gitu ya, gunakan sepeda. Ini saya menggunakan tanda panah. Jadi ketika dia menemukan box, ini akan munculkan pertanyaan seperti ini. Jika kita jawabannya salah, maka kita tidak akan mendapatkan energi untuk mengayuh sepedanya. Kalau jawabannya benar, seperti ini, maka kita bisa lihat energinya yang berwarna hijau, menggunakan tanda petir ini, dia naik kembali. Nah, di dalam GamiLab ini, dia skor ya sama waktu yang ditempuh. Nah, ini kalau kita kelewat kayak gini, kita bisa muter lagi ya, balik lagi untuk menjawab soal tersebut. Seperti ini, saya balik lagi. Ini agak lebih berat karena energinya berkurang. Ya, kalau sudah, oke. Kita mutar kembali. Nah, di sini saya menggunakan tanda panah, depan untuk maju, belakang untuk rem, kiri kanan buat pindah posisi, seperti kiri kanan. Ya, ini adalah sampelnya penggunaan GamiLab untuk yang game sepeda. Oke, saya rasa cukup untuk yang demo yang ini. Kemudian ada juga demo lainnya di sini. Jadi GamiLab itu nggak cuman hanya menampilkan kuis saja, tapi juga ada fitur-fitur lainnya yang lebih interaktif. Contoh di sini, kalau kita lihat di previewnya, ini contoh yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini agak berbeda. Sebagai contoh, saya play, ada 3 buah node. Node ini bisa digunakan untuk siswa untuk belajar ataupun untuk menjawab soal. Contoh misalkan di node yang paling kanan, ini nodenya saya gunakan untuk menampilkan video YouTube. Oke, saya udah klik ini. Rapi. Oke, nah, ya ini video YouTube buatan saya sendiri. Biasanya saya gunakan untuk praktek siswa ya. Seperti ini. Jadi biasanya kita para fakulti suka membuat modul-modul sendiri untuk menunjang pembelajaran di kelas seperti itu. Ya ini inisiatif masing-masing pengajar biasanya melakukan seperti itu. Ada yang membuatkan video seperti ini, saya buat, ada yang membuatkan modul dalam bentuk Word ya, paper dan seterusnya. Oke, jadi ini saya buatkan link YouTube ya ke dalam si gamification-nya. Jadi anak-anak ini bisa langsung belajar lewat gamification untuk menampilkan video YouTube ini. Oke, untuk YouTube saya close dulu. Kemudian juga kalau kita lihat di node kedua, ini contoh lainnya lagi penggunaan GamiLab. Ini untuk mencocokkan gambar. Jadi anak-anak misalnya ketika bosan, dia bisa sambil bermain seperti ini. Ini bermain logo, bisa digunakan untuk mengingat-ingat logo, biar anak-anak tahu logo
studio itu seperti apa, kemudian logo Android kayak gimana, ya bisa berbentuk seperti itu. Kemudian selain itu juga di sini ada sampel lagi. Ini sampel yang ketiga. Nah, ini contoh permainan drag the word into the correct box. Jadi kita masukkan jawaban yang ada di sebelah kanan ini ke dalam kotak yang tersedia. Kemudian contohnya saya lakukan seperti ini. Kemudian ketika sudah selesai, siswa sudah selesai, kita tekan tombol cek. Kemudian nanti siswanya akan mendapatkan skor. Seperti itu. Dan ini yang kita lihat di depan, ini hanya sebagian kecil aja sebenarnya dari fitur-fitur yang disediakan oleh GamiLab. Sebagai contoh misalkan, saya akan buatkan game baru dengan cara mengklik tombol create, seperti create game. Kemudian nama gamenya kita masukkan, misalkan namanya adalah pengenalan gitu ya, bahasa pemrograman. Kemudian tag-nya bisa kita masukkan juga, pemrograman, kemudian komputer, kemudian programming. Nah, kemudian kita klik create game button. Nah, di sini ada beberapa contoh game. Ada Astro Doom, seperti ini main gamenya. Ada Snaky Cat, ada Color Cast, ya. Kemudian ini Puffy Ghost, kayak main Flappy Bird. Jadi setiap kali dia jalan nanti akan ketemu soal-soal seperti ini sambil mengumpulkan koin. Ini game sepeda yang tadi. Ada main hiking ya, King of the Mountain buat naik gunung. Kemudian ada game Explore seperti ini. Dan dari gambar-gambar ini pun ini sebenarnya sebagian juga. Karena kalau kita telah lebih lanjut, ternyata isinya bisa lebih dari itu. Kalau saya pilih misalkan yang ini saya select. Ya, Oke, di sini muncul game editornya. Kemudian kita klik Get Started. Kemudian ini kita bisa pilih temanya. Saya gunakan default aja misalkan. Kemudian nodenya saya gunakan 3 atau 2. Ini bisa kita masukkan node yang tadi kita sampaikan di contoh yang kedua ya. Oke, kemudian tombolnya mana? Oke, nah, tombol continue. Oke, kita bisa nambahkan di sini question-nya. Misalkan ini saya save lagi, saya masukkan A, masukkan B ya. Kemudian saya save and close dulu. Karena saya hanya ingin menampilkan nodenya aja di dalam gamenya ini. Oke, save and close, saya close. Oke, kemudian ya lagi loading. Agak lama ya. Oke, sambil ini load. Di sini juga kita bisa milih tema ya. Kita bisa milih tema. Ya, tema ini untuk mengganti gambar background dari gamification atau quiz yang kita lakukan. Bisa kita atur juga temanya. Double klik to edit. Oke, muncul sekarang nih. Nah, di sini ada node-nodenya. 1, 2, tadi saya buatkan 2 node. Dan kita bisa tambahkan dengan cara klik kiri. Di sini ada namanya edit. Nanti dia akan muncul atau nge-prompt. Node ini ingin digunakan untuk apa gitu. Nah, tadi yang sebelumnya saya gunakan untuk interaktif video, untuk memory game, sama drag the words. Nah, di sini kita bisa gunakan dari template yang sudah ada, seperti ada multiple choice dan seterusnya. Kita juga bisa membuat konten kita sendiri dengan cara mengklik tombol create content seperti ini. Misalkan kita pilih yang interactivity.
Nah, di sini ada beberapa konten yang bisa kita pakai untuk gamification. Ada interaktif video, ini biasanya kalau masukkan video seperti YouTube. Ada course presentation, ini kalau kita ingin buat PowerPoint sendiri juga bisa di sini. Kemudian ada untuk multiple choice, untuk pilihan ganda, buat quiz, dan seterusnya. Ini beberapa contoh interaktif konten ya. Misalkan kalau yang tadi di yang YouTube saya gunakan interaktif video. Kemudian di sini saya masukkan title-nya, misalkan judul. Ini bebas ya namanya ya, judul 1 lah seperti itu. Nah, kita bisa nambahkan video di sini. Ini ada add video. Kita bisa masukkan URL videonya. Kemudian kita tekan tombol insert, lalu dia akan menampilkan video tersebut. Kemudian dalam interaktif video pun kita bisa melakukan beberapa hal lainnya. Di sini ada beberapa menu ya, seperti deactive sound, favorite bookmark, battery button, ada text override juga buat tampilkan teks di dalam videonya. Ini ada interaction-nya. Ya. Jadi banyak properties yang bisa kita gunakan, dan ini memang harus di-explore ya lebih lanjut. Ini juga kuisnya gitu. Jadi kita bisa nambahkan soal pada saat video tersebut berjalan. Itu juga bisa kita lakukan. Misalkan setiap 5 menit tertentu kita masukkan soal. Jadi mau nggak mau anak ini ketika dia lihat videonya, dia harus lihat video dari awal sampai dengan akhir. Karena dalam video tersebut ada soal yang harus dijawab. Dan kemudian kalau misalnya kita udah buat konten, jangan lupa untuk di-save dan close dan di-publish. Karena kalau tidak kita publish, dia kontennya nggak akan tampil untuk si pengguna lain ya, untuk siswa seperti itu misalkan. Nah, ini contoh nambah konten ya dalam Node. Tapi kalau untuk yang sepeda, dia berbeda, dia langsung membuat soal ya di sini dalam game editornya. Kita bisa gunakan edit question, lalu di sini kita tambahkan soal-soal yang ingin kita masukkan untuk bisa dijawab oleh siswa tersebut. Kemudian di sini ada namanya game info. Ini keterangan tentang nama gamenya. Kemudian bahasanya ini bebas ya, cuman untuk informasi aja, nggak otomatis dia berubah misalkan jadi bahasa Thailand kayak gitu, enggak. Cuma informasi tentang bahasa yang digunakan untuk kuis ini. Subjeknya kita bisa pilih apakah tentang computer science, chemistry, dan seterusnya. Age level ini bisa kita pilih lebih dari 1. Di sini saya masukkan vocational dan academic education. Kemudian kalau sudah selesai, di sini ada namanya menu publish dan share. Ini buat nge-share link game tersebut untuk siswa. Misalkan kita copy linknya, kemudian kita bisa masukkan. Misalkan di sini saya kirimkan ke chat seperti ini. Dan nanti setiap orang yang klik game tersebut atau link tersebut, mereka bisa bermain gamenya. Kemudian di sini ada view result, ini jumlah player yang pernah main ya game tersebut. Kemudian ada publish settings. Ini ada beberapa keterangan, kalau kita centang yang ini, allow others to copy dan distribute the game. Jadi boleh orang lain buat copy game ini. Ada show in fan game, ini bisa digunakan oleh orang lain, artinya ketika kita sudah buat game tersebut, karena bisa dicari dengan menggunakan fitur fan games. Ada namanya player must be login to enter the game. Jadi kalau kita centang yang ini, maka pemainnya itu harus register terlebih dahulu. Harus login ke Gaming Lab-nya. Tapi kalau tidak kita centang, maka sistem akan memprom aja username yang ikutan main game. Seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk di-publish. Ya, di-publish, diklik yang ini sudah di-publish ya. Kalau ingin di-publish, diklik tombol publish, maka artinya dia udah bisa dimainkan. Seperti itu. Kemudian ini game setting hanya untuk menampilkan high score. Seperti ini. Buat menampilkan high score di gamenya ketika sudah selesai dimainkan. Kemudian ini short info nggak pernah saya pakai, cuma description aja ya. Kemudian di sini ada preview game, buat tadi yang nampilkan game, buat previewnya sebelum kita publish biasanya. Kemudian ini untuk collaborate atau sharing dengan akun yang berbeda. Ya, seperti yang tadi udah kita utarakan, Gaming Lab ini fiturnya sangat banyak dan saya jelaskan di sini, atau yang kita jelaskan di sini, ini baru sebagian
kecil saja. Tadi kita udah lihat ketika kita ingin nambahkan node di sini, kita edit, kita bisa pilih banyak konten yang ingin kita mau seperti itu. Ini banyak banget dan ini apa namanya kita belum coba semua ya, belum coba semua karena memang sangat banyak ya. Ada konten yang udah available seperti ini bisa kita pakai ya, use konten seperti ini atau kita edit konten juga bisa. Konten yang sudah ada kita edit. Ini konten untuk find the word. Ini belum pernah saya pakai sebenarnya. Ya ini ada keterangannya sebenarnya. Kita tinggal baca aja seperti itu. Nah ini contoh beberapa konten di dalam GamiLab yang bisa kita gunakan agar kelas kita menjadi lebih interaktif dan khususnya siswa menjadi nggak bosan ya, nggak bosan. Dan nanti siswa juga insya Allah ya dia ketika baca soal dia jawab itu akan mengingat ya di dalam pikiran mereka seperti itu. Ya mungkin ini aja sekilas ya tentang GamiLab. Oh ya tentang konten ini juga kita selain tadi kan saya nampilkan yang video YouTube ya. Kalau kita yang kita yang membuat sebuah tutorial juga bisa ya dimasukkan ke dalam model sisi IT seperti contohnya ini yang pernah dibuat sama Tom. Ini tutorial tentang pembuatan Android, aplikasi Android. Di sini ada keterangannya created by Tom gitu ya, tirtasoja@gmail.com. Jadi kita bisa saling sharing tentang tutorial-tutorial yang sudah kita buat. Ya memang inisiatif ini agak berat juga ya karena banyak banget tutorial kita buat tapi ya untuk meningkatkan kemampuan siswa ya kenapa enggak karena memang di modul-modul NIT terkadang yang kemarin itu ada beberapa yang obsolete kan seperti contohnya adalah yang Android Studio-nya udah masih menggunakan Eclipse padahal kita udah pakai Android Studio gitu jadi mau nggak mau ya supaya siswanya bisa maka kita buat modul pembelajaran kita sendiri. Ya, saya pikir seperti itu aja sedikit penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Tio dan tim. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Eremen atas penyampaian tadi materinya terkait penggunaan GamiLab. Kenapa tadi Pak Eremen mendemokan GamiLab? Karena nantinya kita dari sisi IT sudah berlangganan akun GamiLab dan nanti akan di-share ke Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan serta langsung bisa diimplementasikan ke siswanya di kelas. Nantinya akan di-share ya Pak Eremen terkait akun dari GamiLab-nya dan juga mungkin panduan singkat penggunaannya juga mungkin ada ya Pak Eremen ya. Jadi terkait gambaran singkatnya, fitur-fiturnya nanti bisa dicek juga dari dokumentasi di website GamiLab-nya juga ada. Jadi dengan adanya GamiLab ini diharapkan Bapak Ibu memiliki tools untuk menciptakan gamifikasi di kelas. Tapi kalau mungkin Bapak dan Ibu di kelas sudah ada yang pakai tools lain, boleh juga digunakan. Jadi bukan berarti harus pakai GamiLab ya. Pokoknya kalau di kelas CIT gamification harus pakai GamiLab. Enggak, kita tidak terafiliasi dengan platform tertentu. Hanya saja memang ini kita bisa provide untuk bisa digunakan bersama-sama. Seperti itu. Terkait Iya, kita tidak di-endorse ya oleh GamiLab. Tapi kami pertimbangan memilih GamiLab ini karena memang kustomisasi yang cukup banyak tadi sehingga bisa mengakomodir kebutuhan kita untuk mengajar baik dari bidang IT, digital marketing, digital design dan sebagainya. Baik, untuk penjelasan dari saya cukup. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Cukup. Oke, Pak Ivan Firdaus sudah cukup pusing katanya tadi melihat tutorial penggunaan GamiLab ya cukup banyak kompleksitasnya tadi ya. Cuma memang kalau GamiLab tadi Bapak dan Ibu jadi kalau tidak mau terlalu banyak kustomisasi bisa langsung juga kok. Jadi wah, nanti Bapak Ibu udah lihat tadi langkah-langkahnya kok panjang sekali ya yang dijelasin sama Pak Eremen. Enggak, jadi memang tadi Pak Eremen menjelaskan bagian setting yang banyak itu ya untuk menjelaskan bahwa ini memang bisa di custom sedemikian rupa. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mau pakai langsung klik create game, langsung inputkan pertanyaan, langsung save aja bisa kok Bapak dan Ibu. Nanti mungkin bisa Bapak dan Ibu bisa mencoba sendiri
Misalkan ada panduannya juga ya. Boleh, silakan Pak Tirta kalau mau menambahkan. Oke, jadi nanti untuk gamification ini ya Bapak Ibu ya, kita banyak opsi-opsi juga yang lainnya, tapi untuk yang dari sisi IT, untuk yang akun berbayarnya insya Allah kita nanti provide-nya di GamiLab. Nah, kalau untuk digital marketing sendiri, kemarin saya juga udah sempat diskusi sama Bu Nurul juga. Sebelumnya kita udah dapat penawaran dari Rolljack kalau tahu ya. Jadi nanti mungkin Ibu Nurul nanti akan menyampaikan juga ke pengajar-pengajar di MAR bagaimana penggunaannya dan akun-akunnya. Terus kalau seandainya Bapak Ibu mungkin udah cukup familiar dengan penggunaan gamification yang lain seperti Kahoot, Quizzes, atau yang lain pun boleh. Intinya sebenarnya untuk beberapa tools dan tadi ini untuk membangun suasana kelas saja kita bikinnya gitu ya. Dan nanti mungkin kalau seandainya Bapak Ibu misalnya tidak ada familiar dengan beberapa alternatif yang kita sebutkan tadi, nanti Bapak Ibu boleh kok main aja ke ruangan fakulti, ke ruangan kita diskusi ngobrol-ngobrol di sini boleh-boleh aja kok ya. Gitu aja Pak. Thank you Pak Tio. Ya, Oke, terima jadi kasih Pak ya Tom, boleh Pak Pak Tio. Remen. Ya, jadi kalau misalkan ingin bahas diskusi bersama tentang penggunaan GamiLab ini, kita bisa bersama diskusi ya. Nanti Pak Tio akan bisa membantu menjelaskan penggunaan GamiLab. Terima kasih. Tadi kan Pak Remen yang udah ahli tadi ya main goes sepedanya tadi menang kan udah sampai finish kan tadi. Mungkin Pak Remen yang lebih bisa nanti menjelaskan terkait GamiLab tadi. Saya nanti baru mau coba nih Pak Remen ini nanti malam ini nih. Ya, oke. Terima kasih atas tambahannya tadi Pak Tirta dan Pak Remen. Ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Oke, tidak ada. Sudah cukup jelas ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait model pembelajaran ini, terkait apakah itu ide gamification, apakah itu ide ice breaking, atau ada konsep tertentu atau platform tertentu yang bisa kami gunakan juga, kita gunakan bersama. Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau ke Mas Joni atau ke Mas Tirta atau ke Pak Eremen atau ke Ibu Gita atau ke Mas Hari seperti itu. Nanti akan kami eskalasikan. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mungkin saya kembalikan ke Mas Joni. Mas Joni, apakah masih standby? Oh, tidak ada Mas Joni ya. Oh, sedang bertugas. Oke, baik kalau begitu Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, oke, Mas Joni, saya kembalikan lagi ke Mas Joni untuk penutup acara sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu, saya ucapkan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi ikhtiar bagi kita bersama untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sisi IT dan bisa meningkatkan kompetensi siswa kita. Saya kembalikan ke Mas Joni untuk menutup acara. Amin. Terima kasih Pak Tio dan juga kepada Bapak Ibu pengajar eksternal maupun internal sisi IT. Terima kasih sekali lagi udah hadir. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat menambah apa namanya variasi dalam memberikan pembelajaran di sisi IT dan semoga siswa sisi IT itu makin termotivasi belajar. Baik, itu saja mungkin ya Pak Tio atas agenda kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti bagi yang belum bisa hadir, video dari kegiatan sore hari ini akan di-share di YouTube CCIT. Nanti linknya akan di-share ke grup Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih izin mengakhiri sesi pada sore hari ini. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu dimanapun berada. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. izin semua Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan.